Hi everyone, welcome to Endeavor channel. In this channel is for everything that I wanna share to you. So hari ini aku mau nge-review buku dari Peter Hollins, How to Think Like Sherlock Holmes. Ini bukan part 1 ya, ini part 2. Part 1 kalian bisa tonton di video sebelumnya. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, kalian bisa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and don't forget to turn on the notification. Oke, let's go. Jadi yang seperti aku janjikan, kita akan bahas bab per bab dari buku ini. Dan untuk hari ini kita ngebahas soal bab satunya. Para Nah, sehubungan aku tuh lupa banget, jadi aku bikin catatan. Aku nggak bisa inget apa aja yang aku baca dalam buku itu, so aku ringkas jadi 4 halaman, padahal dalam buku ini itu bab satunya itu terdiri dari 21 halaman. So, pada kesempatan kali ini kita rangkum 21 halaman itu jadi 4 halaman aja. Oke, jadi secara garis besar yang ada di bab 1. Nah, bagian pertamanya itu adalah siapa sih Sherlock Holmes? Oke, siapa sih Sherlock Holmes dan apa yang membuatnya jenius? Terbalik sih ya, sorry. Oke, siapa sih Sherlock Holmes? Jadi Sherlock Holmes ini itu adalah karakter detektif yang diciptakan oleh Sir Arthur Conan Doyle. Dia itu sebagai detektif swasta yang ada di London. Nah, dia juga memiliki reputasi yang super jenius. Jadi seorang detektif yang diciptakan oleh Sir Arthur Conan Doyle ini merupakan seorang detektif yang memiliki reputasi super jenius dalam kisah petualangannya. Nah, saking jeniusnya si detektif ini, dia tuh sering dimintakan untuk perbantuan kasus-kasus lokal, terutama kasus-kasus yang berkaitan sama Inspektur Lestrade. Nah, selain itu di dalam kisahnya yang sering kita jumpai adalah rekan kerja si Sherlock Holmes ini. Nah, selain sebagai rekan kerja yang menemani Sherlock Holmes dalam setiap petualangan yang memecahkan kasus, nah, si rekan kerjanya ini juga menulis kisah-kisah yang dilalui oleh si Sherlock Holmes. Apalagi kalau bukan Dr. John Watson. Oke, let's go to apa sih yang membuatnya jenius? Apa yang membuat Sherlock Holmes jenius? Salah satunya yaitu adalah Raja Sandi. Nah, kali ini aku mulai buka contekan ya guys. Nah, dalam kisah petualangannya dengan judul The Adventure of the Dancing Man, dia berhasil memecahkan kode hieroglif. Tulisannya kayak gini, aku nggak tahu cara bacanya gimana guys. Oke, di dalam kisahnya itu dia berhasil memecahkan kode yang isinya tuh kayak gambar-gambar orang menari gitu. Nah, dia itu terinspirasi dari analisis frekuensi dari kisahnya Edgar Allan Poe. Bahwa setiap gambar dari orang menari itu mewakili satu karakter huruf alfabet. Nah, selain dari dia bisa berhasil memecahkan kode hieroglif tadi, dia juga berhasil memecahkan kriptografi dalam kisah petualangan The Adventure of the Gloria Scott. Dalam kisah itu diceritakan bahwa dia berhasil memecahkan pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis itu, yaitu terletak di setiap kata ketiga dalam kalimat. Nah, selain itu juga di dalam kisah The Valley of Fear, dia berhasil memecahkan buku sandi yang isinya itu terkait dengan angka-angka yang di dalamnya itu merujuk ke pesan yang ingin disampaikan, tapi kita harus ngelihat di halaman buku lain yang juga dimiliki oleh banyak orang. Nah, biasanya kalau trik yang kayak gini itu juga pernah dilakukan sebelumnya. Salah satunya itu dilakukan oleh Benedict Arnold di Perang Revolusi dan dilakukan oleh Abner Doubleday di Perang Sipil. Aku bingung cara baca nama orangnya, tulisannya kayak gini. And the next, apalagi sih yang bikin si Sherlock Holmes itu jadi super genius? Salah satunya itu adalah pakar dalam jejak kaki, forensik, dan pelacakan. Iyalah ya, karena kan dia detektif, pasti dia pakarnya. Kisah seorang detektif kalau nggak jago forensik atau jejak kaki kayak nggak seru.
Nah, di dalam kisah The Adventure of the Lion's Man ini tuh menceritakan uraian yang lumayan panjang terkait jejak kaki, kemudian juga di kisah petualangan A Study in Scarlet, ini tuh yang paling famous ya, juga menceritakan terkait jejak kaki yang ada di Tanah Liat, kemudian juga di dalam kisah The Bascom Valley Mystery, juga menjabarkan keahlian Holmes terkait jejak kaki dalam menyelesaikan kasusnya. Mohon maaf, spelling Inggrisku nggak bagus, jadi judul-judulnya aku tulis-tulis aja, biar kalian baca sendiri ya. Kalau salah-salah, sorry. Oke, lanjut. Untuk berikutnya itu yang bikin dia jenius adalah dia itu pakar dalam analisis tulisan tangan. Kalau sekarang udah era digital ya, tapi kalau dulu orang yang bisa analisis tulisan tangan itu keren banget. Nah, diceritakan di era Doyle pada saat itu, analisis tulisan tangan itu sangat dipercaya dan diakui. Nah, sehingga karakter Holmes ini diciptakan juga untuk mengikuti perkembangan grafologi. Apa itu grafologi? Yaitu ilmu mengenai tulisan tangan. Nah, terkait ini itu dikisahkan dalam cerita petualangannya dengan judul The Adventure of the Reigate Spire, yaitu Holmes tidak hanya menebak dengan tepat bahwa surat itu ditulis oleh dua pria yang berbeda usia, tapi dia juga bisa menebak bahwa kedua pria itu saling berhubung. Kemudian diceritakan juga di kisah The Adventure of the Norwood Builder, yaitu bahwa Holmes berhasil menganalisis tulisan tangan seorang pekerja konstruksi yang mengatasnamakan seorang pengacara yang kemudian dia menuduh pengacara itu membunuhnya. Padahal surat itu ditulis oleh si pekerja konstruksi itu sendiri. And next, apalagi? Nah, di dalam buku ini, selain yang tadi disebutkan, dia juga merupakan orang dengan memori ensiklopedis dan fotografis. Yang aku gak punya sih udah pasti ya. Nge-review buku ini aja nyontek. Oke, di buku ini diceritakan bahwa Sherlock Holmes memiliki ingatan jangka panjang yang cukup baik. Nah, sehingga si penulisnya sendiri yaitu Doyle menyebutnya dengan istilah gudang otak. Gudang otak itu merupakan tempat di mana Holmes itu secara sadar dia menyimpan setiap detail tentang berbagai benda, orang, dan tempat. Nah, yang terakhir itu apa yang membuatnya jenius, yang menurutku paling menarik adalah dia merupakan pemerhati individu yang tajam dan ahli. Diketahui dalam serial BBC, Sherlock mengangkat cuplikan tidak terlupakan, yaitu tentang Holmes yang bertemu pertama kali dengan Watson di laboratoriumnya, di mana si Watson ini baru saja kembali dari tugas militernya. Dan di cerita serial BBC itu, si Watson ini sedang mencari teman sekamar. Nah, hanya dengan melihat sekilas aja, si Sherlock Holmes itu bisa langsung memberikan pertanyaan ke Watson, Afghanistan atau Irak. Nah, Holmes memberitahu Watson kalau sikapnya saat dia memasuki laboratorium memberikan fakta bahwa ia pernah bertugas kemiliteran. Dan inilah yang menjadi alasan si Holmes itu bertanya, dia dari Afghanistan atau Irak. Kalau kalian mau tahu tentang skenario jelasnya, kalian bisa tonton serial Sherlock Holmes dari serial BBC Sherlock Holmes. Seru sih, seru banget, nonton sampai habis. And then itu untuk bagian pertamanya. Dan untuk bagian keduanya cukup singkat ya. Sangat singkat bahkan karena hanya satu halaman aja. Oke, di part keduanya itu adalah ini. Apa arti kejeniusan Sherlock Holmes bagi Anda? Di sini aku rangkum menjadi 3, yaitu yang pertama itu kemampuan menjadi seorang pengamat. Dia itu objektif dalam melihat suatu keadaan dan itu merupakan kunci bagi setidaknya setengah permasalahan yang kita hadapin sih. Jadi objektif. Nah, ini tuh termasuk dimana kita memahami sesuatu yang terbentang luas dengan rekayasa terbalik. Nah, apa itu rekayasa terbalik? Rekayasa terbalik itu adalah berpikir mundur. Jadi
Karena rekayasa terbalik ini juga di dalam buku ini diceritakan bahwa, si Doyle dalam membuat kisah Sherlock Holmes ini juga menggunakan rekayasa terbalik, di mana, dia membayangkan orang-orang dalam situasi tertentu dan berpikir mundur tentang bagaimana mereka bisa sampai di sana. Jadi kalau misalkan kita bisa berpikir, dengan konsep rekayasa terbalik, maka akan muncul berbagai skenario serta jawaban untuk detail besar yang mungkin dan yang tidak mungkin, gitu. Kemudian yang keduanya itu adalah menguasai banyak bidang, ini udah pasti dia menguasai banyak bidang sehubungan dengan politik, sehubungan dengan kriminal dan lain-lain yang mendukung profesinya sebagai seorang detektif lokal. Kemudian yang terakhir itu yang semua orang sering bilang adalah berpikir di luar kebiasaan, out of the box. Nah, cuman itu saja, sekian dari video kali ini. Thank you for watching. Bye bye.